Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6351. Saat ini, di markas Warriors Den, Revendor melapor kepada Victoria dengan hormat. Yang mulia, ketiga tetua telah tiba di Nigeria. Saya telah mengatur agar Panglima tertinggi Angkatan Darat Kanan di kantor gubernur menerima mereka secara pribadi. Dan suruh mereka menyiapkan lapangan latihan sementara untuk mereka. Saat ini, ketiga tetua tersebut telah menetap dalam pengobatan statin. Victoria bersenandung dan bertanya kepadanya. Bagaimana dengan pesawatnya? Revendor mengatakan, semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Kami merekayasa insiden darurat yang sebenarnya adalah alarm palsu. Rute yang ditempuh pesawat tersebut adalah dari Frankfurt, Jerman ke Johannesburg, Afrika Selatan. Informasi rute penerbangan kargo ini dapat ditemukan di semua perangkat lunak penerbangan. Pendaratan darurat di tengah perjalanan tidak akan muncul dalam informasi rute reguler. Hanya dengan memeriksa lintasan penerbangan spesifik pesawat pada hari itu kita dapat melihat bahwa pesawat tersebut mendarat di Nigeria di tengah jalan. Hal itu bisa dianggap sangat tersembunyi. Sebagian besar orang tidak akan memperhatikan di mana pesawat kargo melakukan pendaratan darurat di tengah jalan. Namun selama pihak lain diam-diam mengawasi jalur penerbangan pesawat kita, dia pasti akan dapat melihat informasi lintasan dan pasti akan memperhatikan Lagos, Nigeria. Selama dia menganggap lokasi pendaratan alternatif ini sebagai petunjuk, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap kita. Victoria bertanya lagi, apa selanjutnya? Apakah ada petunjuk lain yang dapat mempersulit pihak lain untuk menemukan markas kita di Nigeria tanpa banyak usaha? Penjual itu menjawab, Tuanku, penerbangan ini mengangkut sejumlah instrumen dan peralatan presisi buatan Jerman. Nilainya lebih dari 40 juta dolar AS. Kami telah menyelesaikan pertukaran barang di bandara Nigeria. Lalu, barang-barang yang telah ditukar tersebut diangkut keluar dari bandara melalui jalur khusus. Sebagian dari barang-barang tersebut adalah peralatan profesional di bidang minyak dan gas yang khusus disiapkan untuk perusahaan minyak kami di sana. Dan bagian lainnya adalah peralatan pengolahan presisi tinggi. Penggunaan terbesarnya adalah untuk memproduksi senjata api standar. Jenis peralatan ini merupakan peralatan yang dikendalikan di seluruh dunia. Ekspor memerlukan pemeriksaan ketat terhadap kualifikasi pembeli. Dan negara pembeli perlu menerbitkan dokumen persetujuan lengkap. Kali ini kami menggunakan perusahaan finishing dari Afrika Selatan. Mengajukan permohonan izin impor di Afrika Selatan. Dan mengajukan izin penjualan di Jerman. Jadi, kami bisa meninggalkan Jerman dengan lancar. Ini adalah salah satu petunjuk yang sengaja kami tinggalkan untuk pihak lain. Pihak lain memeriksa penerbangan tersebut dan menemukan bahwa pesawat itu telah melakukan pendaratan darurat di Nigeria. Sangat mungkin mereka akan memeriksa muatan dan informasi penerima. Asalkan mereka memeriksanya lebih mendalam. Mereka akan tahu bahwa ada minyak dan gas serta peralatan khusus di dalam kargo tersebut. Dengan cara ini, dia akan yakin sepenuhnya bahwa peralatan ini memang untuk penggunaan kita sendiri. Lalu curiga bahwa pendaratan darurat kita hanyalah kedok. Afrika Selatan bukanlah tujuan sebenarnya. Destinasi sebenarnya adalah Lagos, Nigeria. Dengan cara ini, dia pasti akan fokus pada Nigeria. Jika dipadukan dengan peralatan minyak dan gas, dia dapat dengan mudah menebak bahwa pangkalan kita di Nigeria kemungkinan besar adalah pangkalan ekstraksi minyak. Basis kami di Nigeria adalah basis ekstraksi minyak dengan keuntungan tahunan lebih dari 2 miliar dolar AS. Ini adalah basis yang paling menguntungkan di antara banyak basis kami. Begitu kita membocorkan petunjuknya, akan sangat mudah bagi pihak lain untuk menemukan markasnya. Hanya ada puluhan yang perlu diperiksa satu persatu. Dan itu mudah ditemukan. Alasan kami memilih menggunakannya sebagai umpan adalah karena hal itu dapat membuat pihak lain lengah. Mungkin dia berpikir bahwa kali ini dia telah menangkap ikan besar dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi kita. Setelah mendengarkan presentasi Revendor, Victoria menunjukkan ekspresi puas yang jarang terlihat. Dia mengangguk sedikit dan mencibir. Lumayan. Berbagai petunjuknya saling terkait satu sama lain. Dan mereka saling terkait dan sangat menarik. Yang pada akhirnya memberi orang ilusi seolah-olah mereka menangkap ikan besar. Ketika dia menemukan petunjuk-petunjuk yang terungkap, dia mungkin akan berteriak kegirangan. Tuhan menolongku. Ketika dia mengungkap misteri dan menemukan ladang minyak, dia pasti akan merasa puas. Lagi pula, skalanya di sana jauh lebih besar daripada tambang tembaga di Siprus.
ketika dia bergegas mendekat dan ingin mengulangi trik lama itu. Ketiga tetua itu akan menyerangnya bersama-sama dan memenggal kepalanya. Hilangkan masalah-masalahku di masa depan. Bab 6352. Tepat ketika Victoria dan Ravendor merasa bahwa musuh tersembunyi tidak akan melewatkan petunjuk ini, Charlie sedang mengantar Maria melewati ladang bersalju di pagi hari di negara-negara Nordik. Pemandangan alam Nordik yang jarang penduduknya ini benar-benar sempurna. Di kedua sisi jalan terdapat deretan pohon pinus dan cemara tinggi yang tertutup salju tebal. Terkadang, ketika melewati sebuah desa atau kota, dari kejauhan, Anda dapat melihat sekelompok rumah kayu yang tertutup salju. Sebagian besar rumah di sana tidak terlalu tinggi. Meskipun atap-atap segitiga yang tersebar itu tertutup salju. Sisi-sisinya dicat dengan warna-warna cerah, memberikan perasaan seperti berada di negeri dongeng. Sejak matahari terbit dan cakrawala di kaca spion menyala, Maria menatap pemandangan di luar jendela dan berkata dengan mata penuh keserakahan. Saya telah bepergian ke banyak tempat selama lebih dari 300 tahun. Dan saya telah menetap di banyak tempat yang saya sukai. Tapi saya tinggal di Eropa Utara dalam waktu yang paling singkat. Dan aku belum cukup lama tinggal di sini. Charlie tersenyum dan berkata, saya telah meminta Helena untuk membantu mencarikan peternakan yang cocok. Setelah renovasi selesai, Anda bisa datang ke sini sesekali untuk menginap. Lagi pula, dengan bantuan Helena, Anda tidak akan meninggalkan informasi apapun saat memasuki dan meninggalkan bea cukai. Jadi, kamu tentu saja tidak perlu khawatir ditemukan oleh Victoria. Maria mengangguk pelan. Dia sangat ingin terus tinggal di sini untuk sementara waktu. Tetapi ketika dia berpikir bahwa akan sulit bagi Charlie untuk menemaninya kali ini, dorongan ini berkurang drastis. Saat itu, telepon seluler Maria tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dan menekan tombol jawab. Suara Bapak Zhang terdengar dari telepon. Nona, saya telah menemukan beberapa petunjuk baru tentang pesawat itu. Maria bersenandung dan berkata, silakan bicara, saya hanya kebetulan sedang bersama Tuan Wade. Setelah itu, dia menyalakan pengeras suara ponselnya. Meskipun dia tahu bahwa Charlie dapat mendengar setiap kata yang diucapkan Tuan Zhang dengan jelas tanpa perlu menyalakan pengeras suara, dia tetap melakukan tindakan yang tampaknya tidak perlu. Menurutnya, ini adalah bentuk penghormatan kepada Charlie. Di ujung telepon sana, Bapak Zhang berkata dengan hormat. Nona, Tuan Wade, saya mendapat kabar bahwa pesawat telah mendarat di Afrika Selatan. Saya juga mengetahui klien dari kargo tersebut dan detail kargo tersebut. Setelah itu, Bapak Zhang mengulangi informasi yang ia temukan di telepon. Yang pada dasarnya adalah informasi yang sama yang Victoria dan penjual ingin mereka temukan. Setelah membicarakan petunjuk-petunjuk tersebut, Bapak Zhang berkata dengan penuh antusias. Nona, saya rasa Warriors Den pasti memiliki markas di Nigeria. Dan kemungkinan besar hal ini terkait dengan ekstraksi minyak. Jadi saya memeriksa perusahaan-perusahaan ekstraksi minyak berskala tertentu di Nigeria. Hanya ada lebih dari 20 perusahaan ekstraksi minyak dengan skala lebih dari 100 orang dan area ekstraksi yang dapat menampung ribuan orang. Di antara mereka, hanya ada 7 yang dekat dengan Lagos. Menurut pendapat pribadi saya, di antara ketujuh perusahaan ini, ada kemungkinan besar bahwa salah satunya adalah markas Warriors Den. Saya juga telah memverifikasi bahwa skala industri ketujuh perusahaan ini sangat besar. Dengan keuntungan tahunan setidaknya 1 miliar dolar AS. Jika kita bisa mengetahuinya dan menghilangkan masalah itu selamanya, Warriors Den juga akan kehilangan sumber pendapatan yang besar. Setelah mendengarkan itu, Maria menatap Charlie, lalu berkata di telepon. Pak Zhang, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Namun Anda hanya bisa mengikuti petunjuk ini saja, dan tidak perlu melanjutkan penyelidikan. Agar terhindar dari penyelidikan. Jika kamu tidak terlalu membuka diri, Tuan Wade akan menindaklanjuti. Sang tua berkata dengan hormat. Baik, Nona, kalau begitu saya akan merepotkan Tuan Wade. Maria menutup telepon, menatap Charlie, dan berkata dengan serius. Tuan, sekarang tampaknya Nigeria benar-benar menjadi korban yang digunakan Victoria untuk memancing Tuan agar muncul. Mereka telah membuat pengaturan yang cermat, hanya untuk membuat sang guru mempercayainya. Lalu kami akan mengajakmu keluar secara langsung. Untuk memancingmu keluar, mereka bahkan menggunakan markas regu pembunuh yang sangat rahasia sebagai umpan.
Sepertinya sang guru kini menjadi kekhawatiran besar bagi Victoria. Charlie mengangguk dan tersenyum. Jika mereka ingin aku pergi, maka aku jelas tidak bisa pergi. Setidaknya tidak untuk saat ini. Jika aku bisa mengetahui pergerakan ketiga tetua sarang prajurit, setelah saya berhasil membongkar basis-basis mereka yang lain di tempat lain, begitu saya bisa memastikan bahwa ketiga tetua itu telah meninggalkan Nigeria, saya bisa menyerang mereka lagi. Bab 6353. Saat Charlie mengantar Maria mengunjungi kembali kampung halamannya di luar Bergen, ladang minyak di Nigeria di Afrika bagian tenggara. Sejumlah besar unit pompa balok beroperasi 24 jam sehari di lahan yang luas tersebut. Seluruh dataran itu dipenuhi dengan sosok-sosok mesin yang berputar terus-menerus, serta deru berbagai mesin lainnya. Nigeria adalah produsen minyak terbesar di Afrika, dan ekonomi minyak adalah andalan utama mereka. Ketika harga minyak internasional tinggi, Nigeria pernah menjadi negara nomor 1 di Afrika. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa PDB-nya selalu menjadi yang pertama. Namun, berada di 3 besar bukanlah masalah karena produksi minyaknya. Ladang minyak di bawah komando Warriors Den telah beroperasi di lahan ini selama beberapa dekade. Rekor itu diraih oleh Warriors Den melalui cara-cara khusus setelah kemerdekaan Nigeria. Dan itu bisa memberikan banyak keuntungan bagi Warriors Den setiap tahunnya. Ladang minyak ini menghasilkan keuntungan bersih setidaknya puluhan miliar dolar AS setiap tahunnya. Dalam beberapa dekade terakhir, hal itu telah menghasilkan pendapatan tunai puluhan miliar dolar AS untuk Warriors Den. Jika dijual, perusahaan tersebut dapat memperoleh puluhan miliar dolar AS sekaligus. Terdapat banyak sekali industri dan pertambangan serupa di Warriors Den di seluruh dunia. Namun, tempat ini memang merupakan salah satu garnisun yang paling menguntungkan dan bernilai pasar untuk itu. Saat ini, di anjungan teratas menara pengeboran yang menjulang tinggi di ladang minyak, 2 pria parubaya berdiri berdampingan, menghadap ke seluruh ladang minyak. Berdiri di depan dan dekat pagar adalah Gubernur Agung dari kantor Gubernur Tentara Kanan di sarang prajurit, John Woo. Dan yang berdiri di belakangnya adalah Letnan Jenderal Chafren Yuan. Di antara 5 gubernur militer dari sarang prajurit, kantor Gubernur Tentara Kanan mencakup lebih banyak negara dan wilayah yang lebih luas, kecuali seluruh Eropa kecuali Rusia. Seluruh benua Afrika berada di bawah wilayah kekuasaan kantor Gubernur Tentara Kanan. Namun, garnisun kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan telah bergiliran ditempatkan di berbagai negara Eropa dan belum pernah ditempatkan di benua Afrika. Kantor gubernur bukan hanya tempat kerja tetap bagi Gubernur Agung dan para jenderal intinya. Namun keluarga mereka juga tinggal di sana bersama mereka. Jika tidak benar-benar diperlukan, John jarang datang ke Afrika. Alasan mengapa ia membawa orang kepercayaannya, Chafren, ke sini kali ini terutama karena ketiga tetua itu tiba secara diam-diam atas perintah Tuhan. Sebagai Panglima tertinggi kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan, dia ditunjuk oleh Tuhan untuk secara pribadi menerima dan menemani mereka serta untuk tetap tinggal di sini sampai target muncul. Ladang minyak dengan asap hitam dan deru mesin tentu berbeda dengan Napoli di Italia Selatan. Dalam beberapa hari, John merasa muak dengan bau minyak mentah yang menyengat di udara. Oleh karena alasan inilah, ia lebih memilih untuk mendaki menara pengeboran yang menjulang tinggi, di tempat di mana dampak kebisingan dan bau jauh lebih kecil daripada di permukaan tanah. Chafren berdiri di belakangnya dan melihat bahwa dia mengerutkan kening, jadi dia berkata, "Jika Panglima tertinggi belum terbiasa dengan lingkungan di sini, saya akan mencarikan Anda hotel bintang 5 di pusat kota Lagos." Ketiga tetua itu sudah mengasingkan diri di ruang rahasia bawah tanah. "Saya akan mengamati semuanya di sini." John menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Tuhan telah memerintahkan saya untuk mengawasi seluruh proses dengan saksama dan tidak melakukan kesalahan apapun. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan saya tidak ada di sini, aku tidak mampu menanggung hukuman dari Tuhan." Chafren menundukkan kepala dan berkata dengan panik, "Aku tidak pengertian. Mohon hukum aku, Panglima Besar." "Lupakan saja." John melambaikan tangannya, menghela napas, dan berkata, "Tidak masalah untuk bertahan beberapa hari. Tapi ini benar-benar ujian untuk bertahan dalam waktu lama. Aku tidak tahu apakah orang yang ditunggu-tunggu Tuhan akan datang. Jika dia datang, saya tidak tahu kapan dia akan datang." Chafren berkata, "Panglima Agung, bahkan jika itu seorang lord, kita tidak tahu siapa orang itu atau di mana dia berada. Jika kita hanya menunggu seperti kelinci di dekat pohon,
3 hingga 5 hari, 3 hingga 5 bulan, 3 hingga 5 tahun, masih belum diketahui. John menghela napas, karena Tuhan memintanya. Bagaimana mungkin kita, rakyatnya, tidak patuh? Tapi kamu tidak perlu terlalu pesimis. Saat ini, semua garnisun dalam keadaan diam, dan hanya petunjuk-petunjuk di sini yang telah terungkap. Selama pihak lain masih ingin terus menjadi musuh Warriors dan secara diam-diam. Ini satu-satunya tempat yang bisa dia kunjungi. Secara pribadi, saya menyimpulkan bahwa target tersebut kemungkinan besar akan tercapai. Chavren berkata lagi, hanya saja Tuhan memilih tempat ini sebagai umpan. Yang mana itu sangat menyakitkan. Tahun lalu, tempat ini menyumbang lebih dari 2 miliar dolar AS dalam bentuk keuntungan untuk kantor gubernur tentara kanan. Dan keuntungan yang diserahkan kepada Tuhan mencapai 1,6 miliar dolar AS. Ini adalah industri paling menguntungkan dari kantor gubernur tentara kanan kita. Jika ada bahaya di sini, itu sama saja dengan kehilangan pabrik pencetak uang. John mengangguk, jika ketiga tetua itu benar-benar bertengkar dengan orang lain di sini. Saya khawatir ladang minyak ini akan hilang. Untungnya, kita memiliki banyak industri seperti itu. Meskipun sebagian besar mungkin tidak sebesar ini, jumlahnya masih sangat sedikit. Kehilangan ladang minyak toh tidak berdampak besar bagi kami. Bab 6354. Chavren tak kuasa menahan diri untuk berkata, Panglima Agung. Saat ini ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang. Bukanlah masalah bagi mereka yang bekerja di industri teknologi untuk menghasilkan ratusan miliar dolar per tahun. Mengapa kita tidak mengembangkan wilayah-wilayah ini? John tersenyum. Meskipun Chavren adalah orang kepercayaannya, dia tidak mengetahui rahasia yang hanya diketahui oleh keturunan keluarga Wu. Ia juga tidak mengetahui identitas dan latar belakang sebenarnya dari pemimpin besar Lord Victoria. Lalu, dia mulai berbicara, dalam sejarah 400 tahun Warriors Den. Para penguasa berturut-turut sangat menyadari kebenaran abadi. Apa yang disebut teknologi mutakhir dan tren populer dapat menciptakan banyak kekayaan yang melimpah dalam beberapa dekade mendatang. Namun bagi sebuah organisasi yang telah berdiri selama ratusan tahun, ini bukanlah sumber pendapatan jangka panjang dan stabil. Dalam sejarah, banyak orang, banyak keluarga, dan banyak perusahaan yang menjadi kaya secara tiba-tiba. Setelah meraih sebuah peluang, tetapi sebagian besar dari mereka menjadi biasa-biasa saja karena mereka tidak mampu meraih peluang berikutnya. Satu-satunya bisnis yang benar-benar dapat bertahan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun adalah energi dan sumber daya. Inilah juga kunci mengapa keluarga Rockefeller di Amerika Serikat mampu bertahan setelah bertahun-tahun berkembang. Aset inti keluarga Rothschild. Seperti keluarga Rockefeller, sebagian besar bergerak di industri energi dan sumber daya. Industri teknologi mungkin memiliki peluang tak terbatas dalam jangka pendek. Namun, beberapa bidang mungkin akan segera tergantikan oleh teknologi baru lainnya. Kami para prajurit tidak memiliki keunggulan alami dalam bekerja di bidang-bidang ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan selalu berada di garis terdepan? Mungkin sedikit perubahan akan menyebabkan kita kehilangan semua uang kita. Anda menginvestasikan 100 juta dolar dalam sebuah proyek teknologi, tetapi pada akhirnya, Anda mungkin tidak akan mendapatkan kembali 1 juta dolar pun. Tetapi jika Anda menghabiskan 100 juta dolar untuk berinvestasi di beberapa sumur minyak, kemungkinan besar ini akan menghasilkan pendapatan sebesar 1 miliar dolar AS dalam 30 tahun ke depan. Inilah pentingnya stabilitas, dan ketahanan terhadap guncangan juga merupakan indikator penting. Jika terjadi perang dunia besok, saya tidak tahu apakah chip dan ponsel pintar masih bisa menghasilkan uang. Namun, minyak, baja, dan logam non-ferrous pasti akan menghasilkan lebih banyak. Meskipun Victoria adalah seorang wanita tua berusia hampir 400 tahun dan tidak memiliki pola pikir bisnis modern, dia konservatif. Melalui pemahamannya tentang dunia selama bertahun-tahun, dia telah merumuskan konsep inti yang tak tergoyahkan untuk peta bisnis Warriors Den. Artinya, melakukan segala upaya untuk mengendalikan sebanyak mungkin energi dan sumber daya. Setelah menyaksikan revolusi industri dan perang dunia, dia tahu betul bahwa tidak peduli bagaimana dunia berkembang, batu bara, minyak, dan gas alam akan tetap menjadi sumber energi utama untuk waktu yang lama di masa depan. Tidak peduli bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dunia berkembang. Baik itu mengalami kemajuan atau kemunduran, baja, logam mulia,
Dan logam non-ferrous tetap menjadi prioritas utama masyarakat industri. Sekalipun perang dunia pecah dan dunia menjadi tanah tandus. Dan jika semua perusahaan teknologi global bangkrut, sektor energi dan sumber daya tetap bisa bertahan. Oleh karena itu, ladang minyak dan tambang merupakan sebagian besar aset yang dikumpulkan oleh sarang prajurit selama ratusan tahun. Tentu saja, ada faktor penting lainnya di sini. Artinya, dimanapun di dunia, ladang minyak dan tambang lebih mudah untuk melakukan konstruksi teknik tersembunyi dan menyembunyikan sejumlah besar orang. Tambang tembaga di Siprus akan memperluas terowongan internal dan area penambangan. Dan secara paksa membangun komunitas bawah tanah. Karena proyek besar ini sendiri merupakan tambang, maka proyek ini dapat disembunyikan sepenuhnya. Chafren mungkin memahami sudut pandang John, dan menghela napas. Setelah mendengarkan kata-kata Panglima tertinggi, saya menyadari bahwa saya sedang melamun. John terkekeh, memandang deretan pompa minyak yang tak terhitung jumlahnya di bawah, lalu menghela napas. Semakin sederhana model bisnisnya, semakin andal pula. Lihatlah pompa-pompa minyak ini. Setiap kali berputar, mereka akan memompa sejumlah besar minyak yang dapat ditukar dengan dolar AS. Mesin-mesin ini beroperasi 24 jam sehari. Kita hanya perlu menghubungkan minyak mentah yang telah diekstraksi ke pipa dan mengangkutnya ke pelabuhan. Para pedagang minyak itu akan menggunakan kapal tanker untuk mengangkut minyak ke seluruh penjuru dunia. Dan yang harus kita lakukan hanyalah menunggu di sini untuk menghitung uangnya. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang populer hari ini atau besok. Apalagi siapa yang akan menggunakan inovasi teknologi. Yang jelas, mata pencaharian kami telah hancur. Sebelum para ilmuwan itu menemukan cara mengendalikan fusi nuklir. Di sini tidak akan pernah ada masalah kekurangan uang untuk berproduksi. Chafren mengangguk berat dan menghela napas. Warriors Den telah mampu bertahan di dunia selama 400 tahun. Yang tidak dapat dipisahkan dari rencana Tuhan. Setelah itu, dia bertanya pada John, Panglima Besar. Jika belum ada kabar pasti mengenai waktu tunggu di sini, apakah Anda ingin saya mengatur seseorang untuk mengubah tempat tinggal yang sesuai untuk Anda? John berpikir sejenak, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, Tuhan sangat mementingkan hal ini. Dan mungkin ada mata-mata lain. Sebelum musuh misterius itu muncul, kau dan aku harus menunjukkan bahwa kita melakukan yang terbaik dan bekerja keras. Dan kita tidak boleh memberikan kesan bahwa kita tidak berguna bagi Tuhan." Bab 6355. Charlie menemani Maria di Bergen. Berhenti dan mulai lagi, hingga hari gelap sebelum mereka mulai kembali ke Oslo. Dalam perjalanan pulang, Maria menyarankan kepada Charlie. Karena kau ingin menunggu ketiga tetua sarang prajurit meninggalkan Nigeria lalu melakukan serangan mendadak. Mengapa tidak segera memperluas jaringan darat ke seluruh Nigeria dalam waktu dekat? Ketiga tetua itu kemungkinan besar akan naik pesawat saat meninggalkan negara ini. Lakukan persiapan terlebih dahulu. Dan mungkin Anda benar-benar dapat menemukan mereka dari orang-orang yang meninggalkan negara ini. Charlie mengangguk dan berkata, "Masalah ini sebaiknya dibagi menjadi dua langkah. Salah satu caranya adalah dengan mengirim seseorang ke Nigeria terlebih dahulu dan membeli perusahaan mesin penjual otomatis yang sudah ada. Cara lainnya adalah dengan segera menyesuaikan sejumlah perangkat keras. Mesin penjual otomatis yang beroperasi di Afrika mungkin tidak memiliki peralatan pemantauan." Maria setuju dan berkata, kustomisasi perangkat keras juga dapat dibagi menjadi dua langkah. Langkah pertama adalah menyesuaikan sejumlah peralatan pemantauan yang dapat terhubung ke internet. Yang dapat digunakan secara langsung untuk mengubah peralatan lama mereka. Dan segera gunakan sesegera mungkin. Langkah kedua adalah langsung menyesuaikan mesin penjual otomatis yang baru. Dan integrasikan semua fungsi yang Anda inginkan. Charlie memikirkannya sejenak dan bertanya padanya. Seharusnya tidak sulit untuk menyesuaikan peralatan pemantauan yang dapat terhubung ke internet, bukan? Sangat sederhana. Maria, yang berpengetahuan luas dan memiliki cadangan pengetahuan yang jauh melebihi Charlie, menjelaskan. Untuk memenuhi permintaan ini, hanya ada dua modul, yaitu pemantauan dan komunikasi. Perusahaan pemantauan terbesar di dunia berada di Tiongkok. Dan semua jenis peralatan pemantauan dapat ditemukan. Sedangkan untuk komunikasi, kami juga memiliki banyak perusahaan besar terkemuka di dunia. Dan perangkat kerasnya juga mudah didapatkan. Cina memiliki rantai industri yang lengkap untuk kedua sektor ini. Selama Anda memikirkan kebutuhan,
Anda dapat dengan cepat mencocokkan pemasok perangkat keras. Banyak perusahaan pemantauan bahkan memiliki peralatan pemantauan nirkabel yang berbasis pada jaringan operator. Sebagian berbasis Wi-Fi, dan sebagian lagi bahkan tidak membutuhkan Wi-Fi. Transmisi waktu nyata dapat dicapai berdasarkan layanan data dari operator lokal. Kita hanya perlu meminta mereka untuk sedikit memodifikasi perangkat keras dan mengubahnya menjadi mesin penjual otomatis yang sesuai. Charlie bertanya padanya, jika kita menggunakan solusi yang disediakan oleh para produsen ini. Kalau begitu, semua video pemantauan akan diunggah ke server mereka terlebih dahulu, kan? Ya. Maria mengangguk dan berkata, berdasarkan solusi mereka, kita perlu menggunakan layanan cloud mereka. Ini tidak lain hanyalah gambar real-time yang diambil oleh kamera, yang kemudian dikirimkan ke server mereka melalui jaringan. Lalu dikirim ke terminal oleh server mereka agar pelanggan dapat melihatnya kapan saja. Kita bisa menggunakan metode ini untuk mewujudkan pemantauan terlebih dahulu. Lalu biarkan teknologi kami menyinkronkan semua data video dari server mereka ke basis data model AI. Satu-satunya kekurangan adalah gambar pemantauan tidak dapat sepenuhnya bersifat pribadi. Namun ini bukanlah masalah, karena para pemasok ini harus menyediakan layanan data untuk sejumlah besar perangkat. Untuk menghemat kapasitas server, mereka tidak akan secara aktif menyimpan data video pelanggan. Jika Anda ingin mereka membantu menghemat data, Anda harus membayar. Pada dasarnya tidak ada risiko kebocoran. Oke. Charlie langsung berkata, kalau begitu, saya akan membiarkan orang-orang membeli semua perusahaan mesin penjual otomatis di Nigeria terlebih dahulu. Dan pada saat yang sama, biarkan pihak dalam negeri menemukan solusi perangkat keras. Untuk mewujudkan pemantauan bandara dan pelabuhan utama di Nigeria sesegera mungkin. Madagaskar, yang terletak di Afrika bagian tenggara, adalah negara kepulauan terbesar di Afrika. Pantai barat Madagaskar memiliki garis pantai yang panjang dan dataran yang luas. Rumah besar Cheng Feng Su, sesepuh keluarga Su, terletak di sini. Ini disebut rumah besar. Namun sebenarnya ini adalah padang rumput luas yang membentang sejauh mata memandang. Dengan pohon baobab yang kokoh dan tinggi di mana-mana. Ketika Cheng Feng pertama kali datang ke Madagaskar, dia tidak terbiasa dengan hal itu, tetapi untungnya, dia tidak siap untuk menyiksa tulang-tulangnya yang sudah tua sampai mati. Dan mengizinkan Xiu untuk menginvestasikan lebih banyak uang guna memperbaiki kondisi orang tua itu. Maka Cheng Feng membeli lebih banyak tanah dan membangun sebuah villa megah yang sama hebatnya dengan istana. Dan benar-benar menjadi tuan tanah di Madagaskar.